Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan dosa orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, pada hari diadakannya hisab, itu perhitungan amal di hari kiamat. Demikian kira-kira terjemahnya. Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 41. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang diajarkan kepada kita untuk kita lazimi pula membaca dan memohonkannya kepada Allah. Karena doa-doa dalam Al-Quran itu adalah doa pilihan yang dibaca oleh para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, para orang saleh. Sehingga ulama-ulama menyebutkan doa terbaik adalah doa yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk itu, bagi siapa yang ingin berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, karena dia bukan bahasa kita, tapi bahasa Al-Quran, bahasa Arab, mau tidak mau kita harus memahaminya, mempelajarinya, baik dari segi arti ataupun dari segi makna dan kandungan isi. Dan tidak semua doa-doa yang kita inginkan kepada Allah tercantum dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Untuk itu, bagi siapa yang ingin berdoa dalam doa dalam Quran, tentu juga dia harus memperhatikan doa ini siapa yang membacanya, di ketika apa, dalam keadaan apa, di situasi apa. Nah, di antara doa-doa yang sifatnya umum, boleh kita baca kapan saja, itu istighfar, permintaan permohonan ampun kepada Allah. Itu tidak mengenal waktu, tempat, situasi, keadaan. Juga tidak mengenal kepada berapa kali kita baca. Ada doa-doa permintaan ampun dalam Quran itu dibaca oleh Nabi Adam, seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Diriwayatkan itulah doa permintaan ampun yang pertama kali dibaca oleh manusia. Itu tatkala beliau tergoda, tergelincir oleh bujukan setan, sehingga beliau diajari oleh Allah untuk berdoa. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Begitu juga doa Nabi Ibrahim yang sedang akan kita pelajari, itu Rabbana ighfirli
wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nanti juga ada doa Nabi Nuh yang terkenal itu. Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Akhir surat Nuh. Dan ada juga doa orang-orang mukmin seperti kita. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan seterusnya. Alangkah baiknya kita pahami doa ini. Nanti itu kita pahamilah. Kita coba memahami yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ini. Sebagaimana diurai dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitabnya, ini adalah doa yang sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi. Karena yang membaca doa ini saja adalah Al-Khalil. Itu gelar daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan digelari Khalilullah, Khalilur Rahman, teman Allah, teman yang maha pengasih. Itu luar biasa. Yang kedua, mengingat posisi Nabi Ibrahim yang disebut dengan bapaknya para nabi-nabi. Bapak Tauhid. Bahkan setiap salat nama Nabi Ibrahim itu kita baca. Kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad, mengaku milah beliau adalah milah Ibrahim. Malahan salah satu istiftah yang kita baca dalam salat adalah apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, inna salati wa nusuki wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya. Jadi dari segi siapa yang membaca saja ini sudah nampak keistimewaan doanya. Yang membacanya Nabi Ibrahim. Makanya dikatakan doa ini sangat agung, sangat utama, sangat mulia, sangat tinggi mutunya dari segi yang baca. Begitu pula isi daripada doa ini. Yang kita coba pahami kan isinya. Isi daripada doa ini. Yang pertama dulu, ini permintaan ampun ini. Rabbana fili, wahai Rabb kami. Orang biasa terjemahkan Rabb itu dengan Tuhan. Di sini pun terjemahnya Tuhan. Baiklah kita ikuti terjemahan itu dulu. Ya Tuhan kami, ya Rabb, wahai yang mencipta kami, yang memelihara kami, yang menjaga kami, yang mengurusi kami, yang melindungi kami, yang mencukupi kami, yang memperhatikan kami, yang memperbaiki segala urusan kami, namanya Rabb. Lalu diringkas saja oleh kita dalam bahasanya Tuhan. Kata beliau-beliau, para ulama kita, terjemahan Rabb dengan Tuhan itu tidak mewakili. Kenapa? Karena kalau kita baca Rabb itu menggambarkan pencipta sekaligus pengatur, pengurus, pendidik, pengasuh, pembimbing, pengarah, pelindung, yang selalu memperhatikan dan mencukupi kebutuhan. Rabb. Lalu jadi Tuhan. Ini dalam kata Tuhan itu tidak terimpun. Jadi makanya kita kalau sudah baca Rabb, hendaknya yang ada di benak, di pikiran kita yang terbayang, kita sedang menyeru. Aku bahasa Tuhan juga medali kok. Jadi kalau kita membaca Rabb, jangan hanya Tuhan ada di kepala kita terbayang, tapi yang kita baca dan kita, karena ketika itu ingat kita sedang menyapa, menyeru, memanggil pencipta kita.
sedang mengadu, sedang mengeluh. Pencipta, pemelihara, pendidik, pengasuh, pelindung, penjaga, yang mengurusi, yang memperbaiki, dan yang mencukupi. Kita sedang menyapa itu Rabb. Tiba ko ya Tuhan, tiba ko itu nalah. Kadang-kadang di kampung kami bertambah kayu. Itu nalah kayu. Tuhan nalah. Tuhan nalah kayu. Itu nalah kayu mungkin udah. Sehingga dalam sebagian buku oleh sebagian penulis kadang-kadang tidak diterjemahkan Rabb itu, tetap buat Rabb, Rabbana, Rabbi atau Ya Rabb, karena tidak mewakili terjemahan Tuhan itu. Ya Tuhan tidak terbayang bagi orang atau bagi kita membaca kalau tidak mempelajari apa Rabb. Kira-kira begitu. Jikalau kita baca Rabbana, di sini tertulis Rabbana berarti wahai. Kata-kata ya-nya dibuang. Asal katakan ya Rabbana. Kata-kata ya-nya dibuang untuk menunjukkan kedekatan. Sebab kalau pakai ya jauh. Pak No itu kan jauh. Pak No. Ya jauh. Ini untuk meninggalkan kesan jauh dibuang. Ya betul kaedahnya. Terasa dekat. Dekat. Itu teorinya. Jadi banyak dalam Al-Quran tidak pakai ya. Ya Rabbi, ya Rabbana, tidak begitu. Langsung berbunyi Rabbana, Rabbi. Kita dekat dengan dia, tidak jauh. Nah, supaya menimbulkan kesan kita kok sedang dakik dan sedang mendekat kepada Allah. Itu makanya kita pelajari ya Rabb, buang ya-nya, Rabbana, Rabbi, ya Rabb. Kira-kira begitu, sesuai dengan yang tertulis dalam Quran. Jadi makna Rabbana itu wahai, kata wahainya tidak ada, atau ya seruan. Yang tertulisnya Rabba, itu maka Rabba dituliskan dia nida. Rabba itu kan munadanya, ya-nya huruf nidanya dibuang, jadi menjadi Rabbana. Ini maknanya wahai Rabb kami, wahai yang mencipta kami, yang mengurus kami, yang melindungi kami, yang menjaga kami, yang memelihara kami, yang mengasuh, yang memperbaiki kami, yang mencukup kami, yang selalu memperhatikan kami. Itu satu. Yang kedua, ilfirli. Ilfir, ampunilah. Li, untukku, bagiku. Apa? Tentu dosa. Cuman langsung saja diringkas oleh penterjemah Al-Quran. Di sini bunyinya ampunilah aku. Kalau azal katakan ighfirli, ighfir, ampunilah, li, untukku, bagiku. Apa yang akan diampuni? Tentu dosa, tentu kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan. Ighfirli, asal katanya kan tutupilah. Karena ighfir itu maknanya ghafara menutupi. Tutupilah dan jagalah, peliharalah. Itu makna ighfir, ghafara. Pernah kita sebutkan situ ghafara itu maknanya menutup. Menutup tujuannya supaya jangan nampak, menutup tujuannya untuk memelihara. Jadi kalau kita membaca ighfir, berarti kita sedang mengadu kepada Dia, ya Rabb, tutupilah segala kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku. Jangan terbuka, jangan tersingkap, jangan tersiar, jangan tersebar. Dan jangan sampai tahu orang. Mohon ditutupi.
Lalu kemudian makna yang kedua, peliharalah aku. Pelihara aku daripada dosa itu. Jangan sampai aku menerima sanksi hukuman akibat daripada dosa aku. Pelihara. Yang akan datang, ya wahai ya Rab, janganlah sampai aku kembali melakukan hal yang sama. Ini dia ighfir. Yang menutup. Lalu orang terjemahkan bahasa kita, ampuni. Ampunilah. Asal katanya menutup kan. Kita pakai untuk kepala nih, untuk kepala. Kenapa kepala itu? Ya untuk supaya terlindung kepala. Tidak nampak. Kan lebih bagus. Sekaligus menjaganya, memeliharanya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, meminta ampun itu tujuannya dua. Pertama untuk menutup, kedua untuk memelihara atau menjaga. Itulah makna gufran. Maka Rabb kami, wahai Rabb kami, karena kami banyak melakukan aneka macam kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa, dan seterusnya, ya, mohon ditutupi dosa-dosa kami. Ditutupi. Jangan sampai terbuka, tersiar, tersebar. Maka kita yang dosa-dosa kita banyak, tidak terbongkar, tidak tersiar, tidak tahu orang, itu Allah tutupi. Dosa saya tidak tahu Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan tidak tahu. Berarti ketika itu Allah sedang untuk jangan buka. Bama mukanya, cerita kurang. Ini petang dan kami semalam kan durian sebelah biar. Betul. Apa yang telah Allah tutupi jangan buka. Kalau kita buka berarti kita yang salah. Ada dosa kita puluhan tahunnya lampau. Ketika masih bujang-bujang gagah. Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Atau ada orang tahu, tidak ada orang menceritakan. Tandanya ketika itu sedang ditutup, jangan ceritakan. Makanya kita tidak boleh menceritakan dosa kita, keburukan kita, laku kita, kejadian kita masa lampau. Termasuk kita menceritakan aib orang, dosa orang masa lalunya kepada anaknya, kepada cucunya, kepada istrinya, kepada suaminya. Kalau orang berpek sana, mungkin ini laki aku tu siswa mengkomang-komang berarti ketika itu kita sedang menyebar aibnya secara tidak langsung, kita pun akan disebarkan oleh Allah. Karena man satara, siapa yang menutup Allah tutup, tapi siapa yang membongkar Allah bongkar. Jangan. Jadi aib saya andaikan tahu beliau-beliau ini, janganlah dibuka kepada anak saya, kepada istri saya, kepada teman-teman, kepada orang lain. Nanti ketika itu berarti kita ingin pula dibongkar rahasia kita. Besar pahalanya, faedahnya, manfaatnya, keutamaan kalau kita menutupi aib masa lalu orang. Dan orang yang berbuat aib, berbuat dosa, jangan dia ceritakan. Kalian kualah dia malu. Tak parah ini. Dia dulu makan, kalian makan masak nama tah, dia memakan nama tah. Boleh nama masak, memakan masak nama tah. Kami nama tah kami makan. Ini enggak. Ya kan dia lalu. Enggak mau sapu kan dia lalu ini. Itu kan enggak boleh. Karena orang yang minta ampun itu adalah orang yang menyesali sungguh-sungguh perbuatannya dan dia tidak ingin orang tahu. Minta ya Allah ampuni itu. Pagi-pagi kita baca Allah mastur, Allah mastur, Allah mastur aurati, Allah mastur aurati, Allah mastur aurati. Dan minta ya Allah si anu itu tahu saya berdosa begini, jangan sampai terbuka mulutnya, jahit mulutnya, itu bahasa kita. Satu. Rabbana firli. Rabbana firli. Ini kata orang bijak-bijak lah. Orang lain tidak tahu gitu kok.
Masuk itu buruk, dia Allah menutupi. Kenapa Anda disangka orang baik? Karena dia tidak tahu buruk kita. Syukurlah kepada Allah karena Allah menutupi keburukan kita. Tuh. Nah, disukai kita meminta ampun. Ya. Kita disukai kalau minta ampun mendahulukan diri kita. Yustahabbu lid-da'i ayyabda' bi nafsihi hala du'ai. Disukai seseorang itu bila dia berdoa lebih-lebih untuk meminta ampun memulai dari diri sendiri. Jadi kalau mandi bukan orang dulu mandi, kita mandi. Minta ampun itu kan mandi. Wah dulu ampun. Walaupun tidak harus selalu begitu, tapi umumnya kita suruh dulu kita minta ampun. Termasuk untuk orang tua pun kita dulu. Rabbi fili wa wali walidayya. Orang terdekat ke orang tua. Kenapa? Karena kita berdosa. Kita bersalah. Maka disuruh kita pertama dulu yang mengaku, yang menyadari bahwa kita salah dan dosa. Kita dituntut pertama kali meminta agar dosa kita ditutupi atau diampuni, dipelihara, dijaga oleh Allah. Ya Rabbana firli. Nah, di sini ada isyarat disukai kita untuk memulai berdoa atau minta ampun untuk diri sendiri. Yang biasa dibaca oleh tukang doa dan yang biasa memimpin doa kan begitu. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin amin ya qadiyal hajat. Jadi ketika itu dia bagusnya Allahumma filil muslimin, Allahumma fili, li-nya dulu. Allahumma fili, ya Allah ampuni dosaku. Baru walil muslimina, supaya dia masuk ke dalam. Nabi Nuh juga berdoa begitu, Rabbil fili katanya, baru orang tua. Tidak harus selalu begitu. Kalau kita khusus untuk memintakan ampun untuk orang lain, khusus, ya langsung saja, tidak masalah. Tapi kalau kita baca istighfar umum, bawalah diri dulu pertama. Itu pelajaran berikutnya. Kemudian wali walidai. Wali walidai. Dan ampunkan juga untuk ampunkan juga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan seterusnya untuk atau bagi wali walidai, dua orang tuaku. Kenapa? Ini menunjukkan betapa besar hak mereka terhadap kita. Dan mereka orang paling dekat dengan kita. Itu salah satu bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Baik ketika hidup apapun setelah dia keduanya meninggal, harus minta ampun kan selalu. Sebab seseorang nanti akan terus naik derajatnya di alam sana. Dia sendiri tidak sadar dan tidak tahu kenapa derajatnya naik. Ditanyakan kenapa terus naik derajatnya, ditanyakan, kemudian dijawab bistighfari waladika laka. Itu lantaran permintaan anakmu, lantaran permintaan ampun anakmu untukmu khusus. Setiap kali kita membaca doa minta ampun kepada Allah untuk orang tua, posisi derajat orang tua kita di alam sana yang sudah meninggal menaik terus. Sehingga orang tua-tua kita yang sudah meninggal, jika selalu kita doakan, dia tercengang, dari mana ini? Karena dia merasa tidak ada melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia naik posisinya, derajatnya, kemuliaannya di alam sana. Nah, dikatakan kepadanya, ini adalah permintaan ampunan anakmu untukmu. Maka himbauan saya, karena kita sudah sama-sama meninggal orang tua kita, teruslah, jangan henti
memintakan ampun kepada Allah di samping untuk diri, juga khusus untuk orang tua, kapan saja. Itu salah satu hal yang dapat membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan mereka. Dan itu yang mereka harapkan, karena mereka tidak bisa lagi berdoa. Dan kalau kita rajin mendoakan orang tua kita, juga anak kita akan diketuk dan terketuk hatinya. Karena seorang nanti akan mendapat balasan yang sama, al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan mendapat balasan sesuai dengan jenis amalannya. Kalau dia rajin mendoakan orang lain, mendoakan orang tuanya, hati anaknya pun nanti akan terketuk dan diketuk, dibukakan oleh Allah untuk selalu mendoakan orang tuanya. Ini anak saya hadir nih, mudah-mudahan belum saya mati sudah doakannya, apalagi saya sudah mati. Tapi jangan doakan saya cepat mati, karena saya masih ingin hidup. Istri saya juga ada, maulah doakan saya, istri saya. Ketika saya mati nanti doakan juga. Kawinlah setelah itu, tapi saya tetap doakan. Kan sudah saya kasih ayah saksinya. Oke. Khusus Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendoakan orang tua beliau, khususnya ayah beliau. Dulu beliau pernah janji untuk memintakan ampun kepada Allah, khusus untuk ayah beliau. Ayah beliau itu kan luar biasa hebatnya ayah beliau. Ayah Nabi Ibrahim itu orang luar biasa. Belum ada yang menandingi ayah beliau, karena ayah beliau membuat Tuhan. Ada yang lebih hebat daripada Tuhan dibuatnya. Halo, awak godok bek barunya, lepek, onde-onde. Ayah Nabi Ibrahim Tuhan ni beknya. Hebat pada Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, sementara ayah Nabi Ibrahim membuat Tuhan. Janji Nabi Ibrahim untuk memintakan ampun kepada, khusus untuk ayahnya ini, tak ampun kepada Allah. Janji. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha yahu. Tidak lain tidak bukan Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, khususnya ayahnya, karena beliau pernah berjanji untuk memintakan ampun kepada Allah buat bapaknya itu. Falamma tabayyana lahu, tetapi tatkala telah jelas dan terang, siangnya tarang saterang-tarangnya dijalih bagalanggang di matu orang banyak, basuluh yang matahari ya, jalih tarang baso bapaknya itu adu Allah atau adu lillah, musuh Allah. Maka ketika itu tabarra'a minhu, beliau berlepas diri, tidak lagi mendoakan. Rupanya tidak mungkin diharapkan ayahnya lagi, dan begitu pula wahyu yang beliau terima bahwa bapak beliau tidak akan dapat petunjuk, dapat hidayah karena perangai bapaknya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim tidak lagi mendoakan bapaknya, hanya untuk memenuhi janji ketika bapaknya masih hidup. Di kita, karena bapak kita tidak pembuat Tuhan, tidak musyrik, tidak kafir, maka tetap baca doa ini. Tapi siapa yang bapaknya kafir, musyrik, kafir, sebenarnya kafir bukan dituduh kafir. Sekarang kan gampang saja orang menuduh kafir kan. Aku kafir aja, cepet senurang kafir. Yang cepat-cepat nurang kafir nanti berbalik arah kepada kita, balik awal penabangan. Kalau betul-betul seseorang memiliki orang tua yang betul-betul kafir, doakanlah agar dia dapat petunjuk. Tapi kalau mati tetap masih kafir, jangan doakan lagi. Jangan doakan lagi. Kalau dia betul-betul musyrik, selagi hidup ini banyak kesyirikan, doakan, ya Allah beri petunjuk kepada orang tua saya, bukakan hatinya mereka, berikan kebenaran kepada dia, tumbuhkan akal sehatnya. Itu. Cuman kalau tetap dia masih dalam kesyirikan sampai mati, tidak tobat-tobat, betul nyata syiriknya, tidak ada lagi minta ampun untuk orang tua seperti itu. Itulah yang membedakan.
Kita, karena orang tua kita orang baik-baik, walaupun ada juga tidak baiknya sama dengan kita, dan mati selagi muslim, ya pakai doa ini. Rabbana fili wali walidayya. Karena begitu besarnya hak mereka terhadap kita, sehingga dalam surat Isra ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita ringkas saja. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan untuk atau bagi orang-orang mukmin di yauma, di pada hari, pada saat yaqum, dilaksanakannya, ditegakkannya, dilaksanakannya perhitungan amal, dikaitkan dengan yauma yaqumul hisab, karena pengampunan itu ketika itulah bergunanya. Amnesti namanya kata orang sekarang. Disitulah gunanya. Ketika hari perhitungan amal, hari pertanggungjawaban, hari saat disidang diadili, diberi balasan, ketika itulah ada yang diampuni, ada yang tutup. Bahkan ada yang Allah saja dengan pelaku dosa itu saja yang berhadapan, orang lain tidak tahu. Dipampangkan, dibeberkan sama dia, ini perangaimu, lakumu, perbuatanmu, ini atas dunia, diakui semua. Ini yang kamu berbuat, ya, semua diakui. Dulu aku tutupi di dunia, maka sekarang pun aku tutupi. Ketika itu di hari berhisab. Dan karena engkau dulu atas dunia suka menutupi cacat, aib, kekurangan, kejelekan orang, tidak mau engkau menyebar-nyebarkan, sekarang juga ditutupi. Man satara satara Allah. Siapa yang suka menutup, Allah tutup. Kapan? Di hari kiamat, di hari akhirat. Disitulah nampak betapa berguna, sangat butuh dan sangat berhajat kita kepada ampunan itu. Sekarang tidak terasa saja, sehingga orang celangak-celinguk sih. Entahlah bara-bara dosonya di Indonesia kan celangak-celangaknya. Hampir orang Indonesia kau sadalanya mengkuruk mencelik laku awak nah do dia awak tak mengerti akibat dosa. Di dunia kau akibat dosa lah terasa berbagai macam musibah, petaka, bencana yang kita alami, atau anak, atau keluarga, atau ketidaktenangan, atau makin hati itu makin kelam, makin kejam, tidak terasa. Karena dia sudah PK-nya lah, tidak PK, tiba di HP, tidak lah. Akhirnya sidik jariku barangkali tidak licin mungkin. Ibu-ibu, bapak kalau pengalaman ke Tanah Suci, ke bandara, ada apa-apa yang pengalaman saya kan membimbing umrah, biar haji umrah. Itu kadang-kadang lama di muka imigrasi, diulang balik. Enggak nyambung, enggak connect. Bisa jadi ikulah lah licin. Hampir setiap pagi yang baru mencari ada apa-apa, barangkali apa-apa aku rajin mangalah kini ke sawah atau ke parak, atau ku rajin masah atau asah kayak gitu. Tak payah. Masih ada tisu di proses migrasi lagi tisu. Enggak juga. Licin. Kalau HP ku mantap kan sanginyi sin. Tahu sanginyi sin. Ada orang habis PK-nya tu. Kalau bahasa buruk lah bulu baji. Mantikonya lah mantiko yang paling buruk. Mantiko empek mah. Lah mantiko ciri muntah kaya orang mencariannya. Lah sumpah serapah tapi
Alah habis PK. Berarti hatinya itu ndak do seketik jo sinar. Jangan cahaya le, bersinar sendak do hati. Kalau kalam rana, kalla bal rana habis. Ndak PK, ndak do terasa biasa saja. Biasa. Ajan sampai kita punya hati seperti itu. Ndak PK. Itu rasanya di kita pengampunan Allah di dunia akhirat. Rasanya kita akibat dosa kesalahan itu di dunia dan akhirat. Cuman orang-orang yang PK lah yang merasa. Ada golongan sahabiah. Itu sahabiah itu perempuan-perempuan yang hidup di zaman Nabi Islam itu sahabiah. Kalau lelaki kan sahabat. Sehingga sanginyi sinnya sakit kepala langsung tekanan dia dosanya. Kau pasti ada dosa. Karena tidak satu pun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan ada dosa yang hendak dihapuskan. Maka KPK-nya mengatakan apapun musibah yang langsung ingat dia apa salah saya. Barangkali ada dosa saya. Saya diingatkan begini. Dia tidak menyalahkan musibah, tidak menyalahkan penyakit, tapi yang langsung Fabima kasabat aydikum. Itu lantaran kesalahanmu sendiri, usahamu sendiri. PK. Kalaulah habis ke PK-an waktu, itu cukup. Ya Allah. Tiba di sawah tidak pemetang lah. Tiba di jual tidak bersagal. Tiba di negari ada tas negari. Ada tas negari. Carilah kena. Dan kita kini kan sudah mencari orang wah. Ada orang yang begitu. Nah betul lah mati orang, jangkang orang menderita orang tidak tahu. Jangan kita sampai punya hati seperti itu. Nah balik kita kaji. Kalau hampir lah injury time kah? Walil mu'minina dan juga dosa orang-orang mukmin semuanya. Di saat ketika yakum dilaksanakannya perhitungan amal. Iko namanya bisyarah namanya. Wa fi hadhihi da'wah al-bisyarah al-kabirah. Iko ada kabar gembira yang sangat besar, sangat istimewa, sangat agung. Kenapa? Siasin miang sin. Halo? Siam yang siasin. Siasin. Sia saja ya. Siapa saja orang mukmin laki-laki kah dia, perempuan kah dia. Surah mati atau masih hidup atau akan lahir. Aka bagi mira dosanya lah diampunkan Allah. Kecualinya menambah dosa. Karena doa Nabi Ibrahim. Walil mu'minina, semua orang mukmin. Doa Nabi Ibrahim mustajab lah. Mustajab. Nabi Ibrahim berdoa mustajab. Maka Nabi Ibrahim berdoa dosa semua orang mukmin tanpa kecuali. Apa gembira? Tinggal ada wa'aleh. Nabi Ibrahim memintakan ampun, jangan banyaknya dosa. Yang tambah ya dosa. Ada dosa-dosa kok yang tidak bisa dimintakan ampun oleh orang lain. Termasuk kita tidak bisa minta ampun kecuali kita harus taubat nasuha seperti kezaliman. Kalau kezaliman tidak bisa. Kezaliman yang kita lakukan harus kita minta rela, minta maaf kepada orang yang kita zalim. Tidak bisa itu, tidak bisa tuh. Ini yang paling berbahaya di kabar gembira. Nah dalam sebuah hadis ini dinyatakan hadis hasan oleh dalam Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya disebutkan bahwa begini dia.
Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang memintakan ampun kepada Allah, siapa yang memintakan ampun kepada Allah untuk orang mukmin laki-laki dan untuk orang mukmin perempuan, kataballahu lahu, Allah tuliskan untuk orang ini, setiap orang mukmin dan orang mukminah yang dimintakan ampunnya, 1 hasanah. Halo? Halo? Menghijrah itu kan berdosa. Ini Pak Imam, dosa. Di mana tak dosanya? Di mana tak menghijrahnya? Ayo ambillah panek mencerita. Kalau kita minta amat ini, kalau ibu minta ampunkan bapak, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang nan ado di Musaji, Takwa, Tanjung Medan, dan salat subuh cako. Tahu tak? Itu kan lampu batasi doa. Ya Allah, mohon diampuni dosa-dosa jamaah Musaji Tanjung Medan dan salat subuh cako. Berarti siam yang kita mohonkan ampun kepada Allah. Setiap orang yang meminta ampunan, satu orang dapat lomba 1 ampunan, 1 kebaikan dibalas 10. Jadi ayah siko, ayah ko mintakan ampun kan, udah jamaah tadi kan, dosa beliau 1 diampunkan, ambo dapatlah 1 dikali 10. Berarti ambo dapat 10 ampunan, bi asyri amsalnya. Wal hasanah bi asyri amsalnya ila adafin katsira. 1 kebaikan Allah balas dengan 1 kebaikan, bahkan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Jadi kalau jumlah kita kok ada misalnya 50 orang lah diampunkan, ambo mintakan ampun, ambo dapat 50 kebaikan. 50 kebaikan, 50 kali ampunan lo untuk ambo, kali 10 minimal. Bayangkan kalau sadunia no sadualah no, sejak Nabi Adam sampai cici Nabi Adam yang terakhir, hidup atau mati, kali 10 minimal. Untuk itu jangan cek wana, jangan cek ame baretong ame luar. Bawalah ke dalam doa kita siasen, bawa doa. Doa mintakan ampun. Itu yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kaum muslimin, mukminin di zaman Nabi. Kata Nabi Nuh itu, nanti akan kita pelajari doanya. Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili 1 wali walidayya, waliman dakhala baitiya, siasen na masuk ke rumahmu selagi mukmin, walil mu'minin wal mu'minat, dan mukmin laki-laki mukmin perempuan, di mana sampai doa Nabi Ibrahim. 1 untuk diri, untuk 2 orang tua, siapa saja yang masuk ke rumah. Pak Win itu ingat kalau masuk ke rumahmu, dia boleh baca doa itu 1 hari, ampun dosa. Cocok ke rumahmu. Tapi jangan nak membau, itu cekik bana lo kan. Ambolah mintakan ampun, membau enggak, itu enggak. Itu enggak bersyukur. Pak Imam saya ke rumahmu bawa kiambang. Jangan masuk lo kati ko de ubek tekan tu anu kah. Itu nanya itu. Ingat doa kaum muslimin dalam surah Al-Hasyr. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi yang membahagiakan kitalah didoakan oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Ibrahim. Bahkan malaikat mendoakan kitalah selagi beriman. Rabbana wasi'tan rahmat ilman wa rahmatan, rahmatan wa ilman, faghfir lil ladzina amanu, ampunkan dosa orang beriman. Tinggal menjaga iman,
Dan jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang mengakibatkan tidak bisa diampunkan Allah karena dosa kita itu tidak bisa diampunkan Allah karena kita dosa-dosa yang melakukan berbagai macam aneka kelaliman, kezaliman, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban itu tidak bisa ditolong oleh orang tua. Tidak bisa tolong. Kalau kewajiban kita yang kita tinggal tidak bisa. Akulah doa Nabi Ibrahim, kita buat keringkasan sebentar keringkasan. Bisa sebentar kan? Yang pertama cepat kilat saja. Yang pertama keringkasan dan kesimpulan doa kita, apa kaji kita ko, bahwa betapa pentingnya, sangat-sangat penting kita memintakan ampun kepada Allah. Karena kita tidak terlepas daripada dosa. Kenapa? Karena nabi-nabi semuanya minta ampun kepada Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Muhammad. Bahkan khusus kepada Nabi Muhammad Allah perintahkan, fastaghfir li dzambika, ya Muhammad, mintakan ampun atas dosa-dosamu. Bikolah Nabi Muhammad pada suatu tindak, tapi itu perintah. Yang kedua, sudah sepantasnya bagi kita kalau berdoa dan minta ampun, jangan hanya untuk diri saja, bawalah orang tua. Bila perlu keluarga. Yang tidak kalah pentingnya guru. Itu jangan lupa orang ini. Di pesantren-pesantren diajar doa. Jangan lupa guru didoakan. Sebab manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, guru. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua, dilakukan guru. Bedanya, guru tidak pernah melahirkan kita. Guru tidak melahirkan, tapi guru mendidik kita, mengasuh kita, mengajari kita. Tinggi derajatnya. Di satu sisi tinggi derajat guru daripada ayah, daripada ibu. Karena ayahmu cuma menurunkanmu, gurumu menaikkanmu. Ayahmu menurunkan kamu ke dunia, gurumu mengangkat derajatmu sehingga diajarkan ilmu. Jangan lupa membawa kalau doa kita, ya Allah ampunkan dosa hamba, dua orang tua hamba, ampun kalau dosa guru-guru hamba. Kau sebagai orang banci ke guru nado, bangi ke guru, banci ke guru, mencibi yang cedek guru, mendandami guru, kesal kepada guru, tidak menyapa guru. Akulah. Perlu orang kau dimintakan ampun untuk apa? Ya Allah ampunkan pula dosa orang nan jajuk ke guru no. Tambah doa awal. Penekan dosa hamba, dosa orang tua hamba, dosa guru-guru hamba, dan dosa orang nan jajuk, nan banci, nan dandam. Tidak boleh jasuh, tidak boleh berguna, nak memusuhi guru-guru. Amin. Amin lah. Selesai kaji Pak. Amin. Kalau tabang kalai kau kaji Pak, tapi hari dah siang kadang, dah tarang panai. InsyaAllah nanti kalau ada katu kita sambung, kalau ada telefon balik kita datang. InsyaAllah. Kiri. Itu makanya. Maka datang kita pilih-pilih hasil kaji dia. Sebab asal dimulai harinya. Itu ambil saya ayat yang kita butuhkan lebih kita manfaatkan. Itu tekanan cukup subuh lo tekanannya sambil kabari. Buat salah kitab dua buah kau nama nang kaji kudunya. Akhirnya ini terpilih tu. Mohon maaf lahir batin. Kalian. Sekian, subhanakallahumma. Jangan lupa doa aku. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jangan lupa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.